Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan nanti aku bakal menjawab beberapa pertanyaan lagi dari para subscriber seputar Bibit ya teman, karena setiap hari lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Jadi kalau misal kamu ada pertanyaan, kamu feel free aja, nanti kalau misal aku tahu jawabannya, aku pasti bakal bantu untuk jawabin pertanyaan dari teman-teman semua ya. Oke, saat ini aku memiliki porto sebanyak 403.520.446 dan udah mendapatkan keuntungan sebanyak 5.817.644. Imbal hasilku yaitu floating profit sebanyak 1,46% dan ini setiap hari angkanya akan bertambah ya teman. Karena kenapa? Karena aku membeli reksadana yang rata-rata setiap hari mengalami pertumbuhan. Walaupun mungkin pertumbuhannya nggak cepat ya teman, pertumbuhannya nggak signifikan. Per tahun dengan alokasi seperti ini paling biasa memberikan hanya sekitar 6-7% per tahun. Tapi nggak apa-apa karena di sini aku hanya menyimpan dan darurat ya. Nah, seperti biasa kita bakal berinvestasi dulu. Di sini aku bakal manfaatin dana yang tersedia. Di sini aku udah punya saldo Bank Jago sisa, mungkin nanti aku bakal habisin semuanya aja ya, men. Nah, aku juga merekomendasikan ke teman semua, kalau misal kamu ada dana nganggur seperti ini, daripada dananya nanti kepake buat hal-hal yang nggak berguna, atau misalnya nggak sengaja ke-spend buat ini itu, ya mungkin kamu boleh langsung taruh buat investasi, lalu kamu lupakan dana tersebut. Ini juga hal yang aku lakukan ya, men. Contohnya di sini aku ada 1,2 juta, daripada uangnya nanti kepake buat hal-hal yang nggak berguna, mendingan aku langsung masukin ke Bibit, dan anggap aja ini uang hilang ya, men. Sehingga uang ini akan menghasilkan passive income lebih banyak lagi untukku. Ya udah, kita bakal masukin seperti biasa, aku juga bakal manfaatin kode referral. Nah, di sini aku punya saldo cashback 100.000, kita tinggal pencet pakai di sini. 1258762. Aku bakal masukin semua dananya aja. Di sini aku bakal nyalain cashbacknya ya, men. Dan masukinnya kemana? Seperti biasa aku bakal masukin ke investor habit. Mungkin produknya aku bakal masukin ke Sukor Invest Stable Fund aja ya, seperti biasa. Ya udah, kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Kemudian aku tinggal pencet saya menyetujui dan aku akan bayar menggunakan Bank Jago. Kita tinggal pencet bayar di sini. Kamu boleh menggunakan Bank Jago ataupun GoPay, biasanya gratis ya, men. Kalau misal kamu pengen menggunakan bank digital, itu juga bisa. Itu juga nggak dikenakan biaya. Aku udah tunjukin caranya top up Bibit menggunakan Cbank ya, men. Nah, di sini konfirmasi lagi, kita tinggal pencet bayar sekarang. Nah, kalau udah, kita tinggal masukin password, kemudian kita pencet lanjut. Berikutnya pembayaran berhasil. Kita pencet selesai di sini. Kalau misalnya kita ke profil, sekarang udah 0 ya, men. Saldo GoPay 0, saldo Bank Jago dan 0, dan sekarang portoku udah bertambah jadi 404.779. Tapi karena ini adalah hari Sabtu, berarti nanti dananya bakal masuk mulai dilakukan proses pembeliannya di hari Senin, dan mungkin beresnya bakal sekitar hari Rabu malam baru udah mulai menghasilkan uang ya, men. Dari Kamisnya baru menghasilkan passive income, dan untuk 100 ribunya biasanya bakal masuk belakangan. Jadi seperti itu ya, men, cara berinvestasi di Bibit. Oke, sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Nanti kalau misalnya nggak sempat, mungkin aku bakal bikin beberapa part seperti biasa ya, men, karena pertanyaan yang masuk seperti biasa selalu banyak. Ini pun aku berusaha untuk saringin menjawab pertanyaan tertentu ya, supaya bisa membantu teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Arif Mustaqim, gak takut hilang ya uang segitu banyaknya. Nah, jadi gini ya, men, dalam kita melakukan investasi, kita harus melakukan yang namanya diversifikasi. Kalau misal ditanya apakah uangku takut hilang, ya jawabannya aku juga takut hilang. Tapi apakah langkah yang bisa aku lakukan untuk meminimalisir kemungkinan untuk hilang tersebut? Langkahnya adalah dengan cara kita melakukan yang namanya diversifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk minimalisir resiko, sehingga kalau misal nanti katakan salah satu instrumen kita ada yang gagal, kita nggak kehilangan langsung semua uang kita. Contohnya dalam case ini adalah Bibit ya, men. Di sini kan kamu bisa lihat portoku aku masukin sekitar 400 juta sekian. Nah, jadi pertanyaannya apakah ini semua danaku? Jawabannya enggak ya, men. Ini hanya sekian persen dari danaku dari keseluruhan portoku. Aku nggak taruh semua uangku di sini karena uangku masih disebar lagi ke dalam beberapa instrumen-instrumen lainnya juga. Dan seperti yang tadi di awal aku udah tunjukin tabel ini ya, men. Tabel ini adalah ini buat kasih contoh aja kalau misalnya kamu udah melakukan diversifikasi sama kalau misalnya kamu tidak melakukan diversifikasi. Dalam case ini aku bakal pakai contoh, katakan di sini instrumen yang aku gunakan P2P, reksadana, saham, obligasi, cryptocurrency. Kemudian aku masukin risk profile-nya adalah sekian, kemudian return tahunannya adalah sekian. Nah, di sini aku juga masukin ya berapa dananya untuk setiap instrumen yang aku gunakan. Di sini angkanya random aja, teman. Ini bukan beneran portofolioku, ini hanya angka yang aku kasih contoh aja, hanya angka misalnya. Nanti kalau misal kamu pengen download sheet ini, kalau misal kamu pengen otak-atik sesuai dengan portomu, itu juga boleh. Nah, di sini kamu bisa lihat ya,
Kalau misalnya kita melakukan alokasi seperti ini, di mana kita melakukan dana kita sebar, ada yang masuk P2P 400 juta, masuk reksadana 100 juta, masuk saham 200 juta, obligasi negara 200 juta, cryptocurrency 100 juta. Nah, katakan kalau misalnya setiap instrumen ini memberikan return sekian, dan ternyata ada satu instrumen yang gagal, nih, kita katakan di sini contohnya cryptocurrency. Investasi yang lain semua menghasilkan return, tapi investasi di cryptocurrency kita minus 40%. Apa yang terjadi? Setelah kita hitung-hitung, porto kita masih tetap mengalami pertumbuhan, bahkan bisa kamu lihat di sini kita masih mendapatkan profit 106 juta dari total 1 miliar yang kita investasikan. Sehingga return per tahun kita masih di angka 10%. Dan ini masih lumayan oke banget, masih sedikit di atas inflasi ya, kan? Nah, inilah kenapa aku sangat merekomendasi kamu melakukan diversifikasi. Sedangkan di contoh kedua, nih kamu bisa lihat contoh yang bawah, ini aku kasih contoh kedua, katakan di sini kamu nggak masukin dana tempat lain. Jadi P2P kamu nggak masukin, reksadana kamu nggak masukin, saham kamu nggak masukin, obligasi negara juga nol, terus kamu masukin 1 miliarnya semua masukin ke cryptocurrency. Dan ternyata cryptocurrency merugi 40%. Apa yang terjadi? Portomu juga ludes 400 juta. Dan yang bakal terjadi adalah portofolio kamu yang modal awal 1 miliar, di end period uangnya hanya menjadi 600 juta dan kamu return on investment-nya berkurang 400 juta ya, teman, atau minus 40%. Nah, hal ini juga hal yang sama seperti pertanyaan kamu tadi. Apakah aku takut uangnya hilang? Jawabannya aku takut, tapi aku udah melakukan yang namanya diversifikasi. Sehingga kalau misalnya katakan salah satu instrumen gagal, katakan di bibit ini, walaupun sebenarnya nggak mungkin sih, karena dananya ini kan nggak dipegang bibit ya, kan? Dan di sini aku juga udah bagi-bagi ke dalam berbagai jenis reksadana. Dan di reksadana sendiri, manajer investasinya udah bagi lagi asetnya menjadi banyak. Nah, walaupun nggak mungkin, tapi katakan kalau misalnya aku kehilangan 400 jutaku di bibit. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aset-asetku dari beberapa instrumen lain akan bisa mengcover kerugian yang aku alami di platform yang satu ini. Jadi seperti itu ya, kan? Makanya aku pribadi selalu merekomendasikan ke teman semua, jangan pernah taruh semua danamu dalam satu keranjang. Jangan pernah taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Kalau keranjang tersebut jatuh, semua telur kamu bisa pecah ya, kan? Sedangkan kalau misal kamu udah bagi-bagi, katakan sebagian taruh reksadana, sebagian taruh saham, sebagian kalau misal kamu lebih paham, mungkin kamu boleh sebagian juga taruh di properti, atau misalnya kamu beli tanah di daerah kampung halaman kamu, atau mungkin ada juga yang kamu investasikan ke bisnis dan bisnis tersebut menghasilkan cash flow bulanan. Nah, itu juga boleh. Jadi intinya kamu tetap harus melakukan diversifikasi dan kamu alokasikan dengan bijak sesuai dengan keyakinan kamu. Instrumen yang mungkin kamu lebih yakin, ya kamu boleh taruh lebih banyak. Instrumen yang sedikit lebih high risk, katakan seperti P2P lending konsumtif yang biasa resikonya tinggi, kamu mungkin boleh taruh porsinya sedikit lebih kecil. Atau katakan cryptocurrency yang risknya lebih tinggi lagi, jauh lebih tinggi lagi, mungkin kamu boleh taruh 5-10% aja, sehingga kalau misalnya rugi pun nggak akan terlalu efek ke porto kamu secara keseluruhan. Nah, jadi seperti itu ya buat Kak Arif Mustaqim. Kuncinya adalah di diversifikasi. Kita sebagai investor, kita nggak bisa menghilangkan risiko, kita hanya bisa meminimalisir risiko. Dan di luar sana ada banyak banget sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, jadi yang bisa kita lakukan sebagai seorang investor, ya kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Apa itu? Ya seperti ini ya, kan? Melakukan diversifikasi, mungkin alokasi portonya dijaga, jangan sampai terlalu yakin sama satu platform. Kemudian juga kamu investasi menggunakan uang dingin, jangan menggunakan uang yang bakal kamu pakai sehari-hari. Nah, hal-hal tersebut adalah hal yang kita bisa lakukan sebagai seorang investor untuk minimalisir resiko. Nah, semoga ini bisa menjawab ya buat Kak Arif Mustaqim. Kalau misal kamu pengen tahu aku investnya di mana aja, kamu boleh cek videoku yang lain karena aku bahas banyak banget instrumen-instrumen di luar bibit juga ya, kan? Pertanyaan berikutnya dari Kak Sukarman Sunarti, Bang, bisa nggak ternak uang di bibit tapi kita cuma nyimpan aja saldo uang kita ke bibit? Nah, jadi kalau misal di bibit, kamu pengen cuma taruh uangmu didiemin aja selayaknya kamu naruh uang di bank, sebenarnya nggak bisa ya, man? Karena bibit ini sistemnya adalah mereka APRD atau membantu menjual reksadana. Bibit ini yang mengkoneksikan kita dengan produk-produk dari manajer investasi. Jadi kalau misal kamu cuma pengen taruh uangmu selayaknya di bank, sebenarnya nggak bisa. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Yang bisa kamu lakukan adalah ya kamu beli aja reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang itu resikonya udah minim banget ya, kan? Nah, kamu tinggal scroll ke bawah di sini, katakan di sini kamu pilih reksadana pasar uang. Nah, ini kamu bisa lihat reksadana pasar uang rata-rata pasti memberikan return yang positif karena ini adalah produk yang low risk low reward. Tapi buat kamu pemula, aku rekomendasikan menggunakan reksadana pasar uang dulu biar kamu sedikit lebih paham apa itu investasi. Terus juga kamu bisa sambil membangun kebiasaan nabungnya dulu, kebiasaan menyisakan uang untuk diinvestasikan. Jadi seperti itu ya. Ini kamu bisa lihat semuanya mengalami pertumbuhan positif. Kelemahannya apa? Kelemahannya ya pertumbuhannya nggak bakal cepet ya, kan? Pertumbuhannya bakal lambat, cuma dia bakal lurus lalu naik ke atas. Kita buka salah satu aja di sini.
Trimega Kas 2 ya kan. Nah, kalau misalnya kita buka, grafiknya bakal seperti ini, garis lurus ke atas. Kita buka yang lain lagi, contoh BNI AM Dana Liquid. Nah, grafiknya juga selalu naik ke atas, karena yang namanya reksadana pasar uang pasti seperti itu. Kalau saranku pribadi, kamu boleh langsung discover more di sini, kemudian kamu urutkan dari yang returnnya paling tinggi itu juga nggak apa-apa, karena ini udah tergolong low risk ya kan. Katakan 3 bulan terakhir yang returnnya paling tinggi apa. Nah, di sini kamu bisa lihat jawabannya adalah Afris Adakas Mutiara. Nah, mungkin boleh kamu menggunakan ini. Atau misalnya kalau kamu pengen short by 1 year, nah itu juga boleh. Katakan di sini return, kemudian 1 year, kemudian kamu pencet terapkan di sini. Nah, Sukor Invest Money Market Fund, pengen pakai ini juga boleh. Return per tahunnya bisa sampai 3,94%. Nah, kalau misalnya kamu tanya cuma nyimpen uang aja bisa atau nggak, jawabannya nggak bisa. Tapi kalau misalnya kamu pengen seperti itu, ya saranku kamu beli aja reksadana pasar uang. Karena ini sama aja ya kan. Ini kamu bisa lihat performanya dari awal berdiri sampai sekarang sama sekali nggak ada mengalami penurunan. Kalau ada pun drawdown-nya hanya 1, sekian persen, rendah banget ya kan. Dan kalau misal kamu nggak yakin lagi, kamu pecah-pecah aja. Misal kamu beli reksadana pasar uang yang A, kamu beli 20 juta. Reksadana pasar uang yang B beli 20 juta. Sisanya kamu masukin reksadana pasar uang C. Nah, itu juga boleh. Jadi ini bebas ya kan. Reksadana pasar uang sangat cocok banget buat pemula. Apalagi buat kamu yang baru mulai investasi. Semoga menjawab ya buat Kak Sukarman Sunarti. Berikutnya dari Kak Dwi Sandi Prayogo. Bang, mau tanya, misal kalau saldo yang dari Bibit dijual semua atau ditarik, terus kita nggak investasi lagi di Bibit, apakah ada tagihan setelahnya? Jawabannya adalah nggak ada ya men. Jadi kalau misalnya kamu berhenti berinvestasi di Bibit, katakan semua portomu kamu cairin, apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi portomu jadi nol dan aplikasi Bibitnya yang nggak akan menagih kamu apa-apa. Bahkan kalau misalnya kamu diemin selama bertahun-tahun juga nggak apa-apa. Sama seperti aplikasi-aplikasi reksadana lainnya, semuanya juga seperti itu ya men. Kalau misalnya kamu bandingin Ajaib, Bareksa juga itu semuanya seperti itu. Bahkan kalau nggak salah Bareksa dan beberapa platform reksadana aku juga ada yang nol, aku diemin aja dan itu nggak bakal dikenakan biaya apa-apa. Kalau misal kamu ngecek di video ini, aku coba membuktikan ke temen, waktu itu aku nyoba masukin 160-an juta, aku juga melakukan penarikan, kamu boleh lihat portoku waktu itu nol, dan ya aku nggak dikenakan biaya sama sekali ya. Maka dari itu, inilah kenapa reksadana adalah platform yang aku sarankan untuk pemula ya men. Udah masuknya fleksibel, keluarnya juga fleksibel, terus kalau misal kamu diemin juga nggak apa-apa, top up-nya bebas, mau kapanpun, terus juga bisa mendapatkan return yang lumayan oke, cairinnya juga lumayan cepat. Maka dari itu, itulah kenapa reksadana adalah platform yang aku rekomendasikan kalau kamu baru mulai investasi, kalau kamu baru mulai terjun ke dunia finansial seperti ini ya kan. Semoga membantu ya buat Kak Dwi Sandi Prayogo. Nah, untuk pertanyaan berikutnya mungkin aku bakal jawab di video berikutnya ya kan. Ini ada yang bertanya mengenai reksadana, perbandingan reksadana. Sebenarnya tadi aku udah siapin di sini, tapi mungkin nggak bakal cukup di video ini, nanti aku bakal bikin di video-video berikutnya sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi kamu yang baru menggunakan Bibit, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis kolom deskripsi. Kode referral untuk platform lain juga udah aku tulis ya kan. Dan di sebelah kanannya aku udah tulis bonus apa yang bisa kamu dapatkan kalau kamu menggunakan kode referral yang aku lisin di bawah. Nanti bonus dari kode referral tersebut kamu pakai buat memperbesar portofolio kamu ya kan. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.